Jadi ceritanya Starbucks diindikasi mendukung peperangan antara Israel dan Palestina, dan Starbucks dalam posisi mendukung Israel, sehingga ada aksi untuk memboikot produk dari si kopi dengan gerai terbesar di dunia ini. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah benar bahwa ketika ada sebuah gerakan-gerakan memboikot juga dirasakan pada perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini kita coba untuk melihat beberapa data ya. Starbucks benar-benar kena imbas perang Israel-Palestina, di mana brand kopi ini mendukung Israel disebut-sebut. Selain saham Starbucks anjlok di Amerika Serikat, sejumlah outlet Starbucks kini sepi pengunjung di 2 titik ibu kota dan kota penyangga. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita baca dulu bahwa ternyata barista Starbucks akui boykot berhasil karena ternyata ada 33% pelanggannya kabur gitu. Nah, ini adalah kondisi, ini bukan kondisi Starbucksnya, ini adalah kondisi dari saham Starbucks ya yang ada di Nasdaq. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya ketika kita mencari ada banyak listing yang terjadi gitu. Starbucks ada listing pada banyak exchange ya, boleh dibilang bursa saham di dunia. Ini ada Inggris juga gitu, tapi mungkin yang paling terkenal adalah Starbucks yang ada di Amerika gitu. Nah, ini adalah kondisi sahamnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini perangan sudah terjadi 1 bulan ya. Berarti di sini kita melihat bahwa justru Starbucks sendiri ada lonjakan akibat adanya earning yang di atas ekspektasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam 5 hari terakhir, mungkin betul bahwa di sini ada koreksi yang cukup tajam di sini sebenarnya dari Starbucks. Nah, lalu kalau kita perhatikan apa sih sebabnya lonjakan ini? Ini kita bisa melihat mungkin dari financial statement-nya. Ini ada, saya tidak tahu apakah teman-teman sudah terbiasa membaca bahwa ada quarterly, ada annually ya. Kalau annually maka akan melihat secara tahunan. Nah, kalau dilihat dari secara tahunan, yang terdampak itu adalah 2020. Sedangkan selanjutnya terasa tidak ada hal yang terdampak di sini. Ini 22 ya. 22 billion US dollar, 24, 26, 23, betul turun ya. 29, 32, 35 ya. Nah, kalau kita lihat secara quarterly, artinya adalah per kuartalnya 1, 2, 3, maka boleh dibilang ini dalam kondisi yang mengalami kenaikan ya. Dan kalau kita lihat secara 2 tahunan, ini dari kuartal 2 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup baik. Sehingga gampangnya adalah secara gross profitnya ada net profit, ada gross profit. Kalau di sini kita lihat adalah 7,94 operating income, nanti kita akan melihat yang namanya net income di sini. Net income-nya dalam posisi 4,12 di sini. Memang ada penurunan secara annual dari 2021, tapi di sini berakhir di 4,12, artinya mengalami kenaikan dari tahunan sebelumnya, tapi dilihat dari sudut pandang September. Jadi kalau di sini kita melihat berita bahwa adanya harga saham anjlok, mungkin kalau kita melihat secara daily betul. Tapi kalau secara sudut pandang 1 bulan terakhir ketika perang terang terjadi, sebenarnya Starbucks secara internasional mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan Mitra Adi Perkasa di sini ya, Mitra Adi Perkasa MAPI, maka kita bisa coba lihat lagi. MAPI itu adalah pemilik brand lokal ya di Indonesia. Maka coba kita lihat bagaimana kondisinya mengalami penurunan ya, dalam 1 bulan terakhir telah mengalami penurunan. Namun saya kira kalau kita melihat seperti ini kan adalah sesuatu juga terjadi apakah laporan keuangannya juga dalam kondisi yang baik. Maka kita mungkin bisa lihat di sini. Nah, ketika kita lihat di sini, kita melihat bahwa kuartalnya kalau per kuartal dari 5 tetap naik ya. Ini 8,2,
lalu operating income, lalu berakhir dengan di sini net income 445 mengalami penurunan di sini. Lalu kita coba lihat secara annual. Secara annual kita turun, ini ada kenaikan ya tetap, tapi ada anjlok di 2020. Lalu di net income-nya ini juga 2,11 triliun seperti itu ya. Jadi boleh dibilang kita melihat bahwa di sini adalah suatu hal yang bagus. Nah, kalau kita mau simpulkan sementara, bila memang mau dihubungkan antara statement dari Starbucks mendukung Israel sehingga terjadi pemboikotan, maka bila mau melihat boikot itu bekerja dengan langsung terhadap laporan keuangan, maka kita mungkin baru bisa melihat sampai dengan akhir tahun 2023 tercermin nggak di dalam laporan keuangannya. Tapi kalau kita melihat dari kondisi laporan keuangan terakhir, Starbucks di internasional, di Nasdaq masih baik karena adanya kinerja yang baik dalam laporan keuangan, dan tapi juga pada Mitra Adi Perkasa sendiri sebenarnya kalau kita melihat laporan keuangan juga cukup baik dan turun. Mungkin benar ada respon tidak baik melihat dari sensitive news dari Mitra Adi Perkasa sebagai pemilik daripada franchise pada Starbucks di Indonesia akibat dukungan terhadap Israel. Tapi kalau melihat dari kinerjanya, justru Mitra Adi Perkasa sendiri menurut saya jadi lebih baik, lebih menarik. Karena apa? Dengan laporan keuangan yang masih positif tapi harganya turun, menjadi ya artinya menjadi terdiskon. Biasa seperti itu cara memandangnya gitu. Jadi kalau kita mau mengambil action selanjutnya, apakah benar bahwa adanya dampak dari pendukungan kepada salah satu yang tengah terjadi berseteru, maka sebenarnya paling tepat kita menunggu laporan keuangan di akhir tahun 2023 melihat Q4-nya seperti apa, seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati melihat satu berita lalu kita merespon dengan harga saham yang ada pada saat itu. Menurut saya pribadi ya, itu mungkin agak misleading atau lebih emosional saja, sehingga malah akhirnya kita kehilangan esensi dasar bahwa apa benar ya bahwa ketika terjadi sesuatu pada kondisi boykot dan lain sebagainya, itu benar-benar akan merefleksi kepada laporan keuangan itu sendiri. Karena contoh, harga emas mengalami kenaikan, tiba-tiba perusahaan yang relate kepada tambang emas langsung mengalami kenaikan. Padahal kan sebenarnya belum terjadi apa-apa. Andaikan hari ini naik kencang, besok langsung naik, itu tuh cuma karena apa? Emosi pasar loh. Nah, emosi pasar itu justru membuat kadang-kadang keputusan kita dalam berinvestasi menjadi emosional. Dan yang namanya orang kalau emosional cenderung bukan menggunakan akal sehat, tapi lebih kepada tindakan spekulatif, hanya merespon, dan itu bukan sikap seorang investor yang baik dan benar. Mungkin itu saja poin untuk video kali ini. Semoga kita bisa memetik dari kondisi Starbucks, lalu dukungan terhadap Israel, lalu melihat tren pergerakan harganya, membaca laporan keuangannya, jadi kita bisa menyatu padukan elemen-elemen ini dalam kehidupan kita dalam trading maupun investasi saham sehari-hari. Semoga bermanfaat.